hadir. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Siapa yang jadi ketuanya? Pimpin doa ya. Jadi nanti ibu panggil namanya kalian, nama, tempat tinggal, ya. Yang pertama, Afdal Anas, siapa? Coba perkenalkan. Afgani Kemal Adam, siapa? Sendiri. Agit Yuliardi, siapa? Amelia Hayati, siapa? Alfa, kemana? Sakit, gak ada kabar. Anisatul Ilmi, ya. Anjeli Shalunasani, siapa? Kenapa kelapa-kelapa suaranya? Mana suara Nana Ibu nih? Salu. Arif Alfarid, siapa? Alfa juga. Badrian. Bunga Citra Lestari, siapa? Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Lestari, bisa dipanggil Citra. Diva Juanda, siapa? Febra Galia. Febra Galia. Ini Galia. Perkenalkan, nama saya Febra Galia, bisa Galia. Radina Silka. Tina Yatul Asila. Siapa namanya? Naya. Lesdawati. Alfa. Banyak yang hadir ya. Maisa Gita Zahra. Nisa Frasela. Nisa panggilannya. Nisa. Muhammad Fikri. Alfa juga. Muhammad Rafli. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafli, saya dipanggil Rafli, Batas Kamu. Niko Ardiansyah. Rahul Armando. Rakel Pratama. Sekolah. Pindah. Rezki Saputra. Alfa juga. Risma Amesa. Perkenalkan, nama saya Risma, bisa dipanggil Risma. Risma panggilan
Ibu akan menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Balad ayat 1-10. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Artinya, aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Isi kandungannya, dalam Al-Quran, Allah sering sekali bersumpah atas nama ciptaan-ciptaannya. Di antara ciptaan yang dijadikan sumpah adalah demi matahari, demi bulan, demi waktu duha, demi buah tin, demi kota Mekah, demi kiamat, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mengingatkan keagungan dari kedudukan ciptaannya, khususnya kota Mekah ini. Ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Artinya, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah itu. Nabi Muhammad bertempat tinggal dan lahir di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Beliau diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang diinginkan di kota Mekah, seperti melakukan peperangan. Ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad. Artinya, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Pada ayat 3 ini, isi kandungannya Allah bersumpah demi makhluk sebagai bentuk kemuliaan manusia, mencakup orang tua dan anaknya. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Isi kandungannya, Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna. Setiap manusia mempunyai tujuan dalam hidupnya dan memiliki potensi untuk dapat menghadapi segala kesulitan, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat yang kelima, ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Artinya, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Isi kandungan ayat ini menjelaskan tentang perilaku manusia yang menduga bahwa tidak ada yang berkuasa di atasnya. Ayat yang keenam, yaqulu ahlaktu malal lubada. Artinya, dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Isi kandungan pada ayat ini menggambarkan kesombongan manusia yang menghabiskan secara sia-sia hartanya dengan jumlah yang banyak. Ayat yang ketujuh, ayahsabu allam yarahu ahad. Artinya, apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Isi kandungan ayat ini yaitu memberikan peringatan kepada orang-orang yang angkuh bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengamati setiap sikap dan perilaku manusia, sehingga tidak ada sikap dan aktivitasnya yang tidak terlihat atau terekam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-8 dan ke-9, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Isi artinya, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Isi kandungan ayat ini merupakan suatu bentuk peringatan untuk orang-orang yang angkuh agar menggunakan dengan baik indera yang telah Allah anugerahkan kepadanya, yaitu dengan memanfaatkan mata kepala, mata hati manusia untuk melihat bahwa ada yang maha kuasa sehingga tidak ada yang dapat disombongkan dari manusia. Manfaat bibir dan lidah dengan baik sehingga tidak ada ucapan yang keluar dari mulut manusia untuk menyombongkan dirinya. Ayat yang ke-10, wa hadainahun najdain. Artinya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Isi kandungan ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan dua jalan,
petunjuk bagi manusia, yaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Manusia mempunyai potensi atau kemampuan dalam membedakan antara kebaikan dan keburukan. Manusia mampu mengarahkan dirinya kepada kebaikan atau keburukan, dan manusia dapat memilih jalan mana yang akan dituju. Nah, surat Az-Zumar ini yaitu surat Makkiyah. Apa tadi surat Makkiyah? Kami turunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Nah, surat Az-Zumar ini terdapat dalam Al-Quran pada urutan ke-39 dan ayatnya terdiri dari 75 ayat. Ada anak ibu yang hafal? Nah, apa kandungan dari surat Az-Zumar ini? Ada yang tahu? Surat Az-Zumar ini mengandung tentang ketauhidan dan dasarnya rahmat Allah untuk para pendosa yang mau bertaubat. Jadi, bagi anak-anak ibu atau semua yang ada di sini, ada yang mau bertaubat atau melakukan suatu perbuatan yang salah, tapi masih belum bertaubat, segera untuk bertaubat ya. Karena Allah itu Maha Pengampun dan rahmatnya itu sangat besar. Coba baca surat Az-Zumar. Ada yang tahu? Ada bawa Al-Quran semuanya? Coba yang baca Al-Quran. Coba lah. Coba buka Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ada yang mau baca? Siapa suaranya yang deras di sini? Yang keras siapa? Coba baca. Ini. Coba baca. Ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina. Baca sama artinya sekali. Ini artinya. Baca ayatnya. Baca aus dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Baca artinya. Artinya, Ayat 53. katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, baiklah, Ibu akan menjelaskan kandungan ayat dari Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini, yang mana ayat ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lainnya agar bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Allah
mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertaubat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya, berapapun banyaknya dosa yang telah dilakukan dan sekalipun banyaknya seperti buih lautan, kecuali dosa orang karena syirik. Karena dosa syirik tidak mendapatkan ampunan selama pelakunya tidak bertaubat dari kemusyrikannya. Nah, betapa besarnya rahmat Allah dan luasnya pintu taubat untuk hambanya yang ingin memperbaiki diri dari segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Sebesar apapun dosanya, selama yang pendosa mau untuk bertaubat dan menyesali perbuatannya, serta bertekad tidak akan mengulanginya dan memohon ampun kepada Allah, maka pintu rahmat dan taubat terbuka dengan seluas-luasnya. Kita lanjut kepada Quran surat Al-Baqarah. Ibu mau melakukan kuis? Ya, kuis. Kita kuis, coba buka kertas. Dari kertas ke lembar. Kita kuis. Nanti dikumpul pas habis jam pelajaran. Ya. Bagi aja sama temannya. Soalnya udah mudah kok.
Ibu akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah 153 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, pada ayat ini dipertegas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, pada ayat ini memerintahkan kita agar meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi segala permasalahan, baik permasalahan dunia maupun di akhirat, yaitu dengan sabar dan melaksanakan salat yang dapat menghubungkan diri kita dengan Allah. Maka Allah akan menolong kita dalam menghadapi setiap kesulitan tersebut. Nah, dua ayat ini ada kata salat dan sabar. Sabar di sini bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Dan ada kata salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sesungguhnya salat itu benar-benar sulit dan berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang tunduk dan patuh kepada Rabb-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa salat yang bisa menjadi solusi atas setiap kesulitan. Salat yang dilakukan dengan kesungguhan bukan sekedar mengucapkan lafal dan geraknya, tetapi harus dilakukan dengan niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah. Baiklah, kita masuk pada kuis yang kedua.